Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita bahas bersama-sama, menjabarkan bersama-sama, meluaskan bersama-sama ilmunya Gusti Allah. Tidak ada cupu, tidak ada suhu ya. Jadi tidak ada cupu ya, tidak ada suhu. Kita sama-sama sahabat, sama-sama pasel ya. Kalau yang sudah ahad sudah tahu ya, mohon maaf ya. Jadi begini, setiap manusia itu punya guru sejati. Berarti dasarnya itu sudah pinter-pinter. Akan tetapi terbawa umum. Oh, kalau ini artinya harus ini, bukan itu. Nah ini yang disebut tersekat oleh satu sosok yang menjabarkan ini artinya harus ini. Ya, ayo kita luaskan. Ya, setiap manusia punya guru sejati, berarti artinya pintar-pintar. Ayo kita bersama-sama ya. Bila mana nanti kami menjabarkannya kurang luas, mohon diluaskan. Karena kami sendiri kadang, kenapa Pak saya muter-muter? Satu, kode etik ya, yang menjabarkan muter-muter itu nggak cuma Pak Syam, yang lain juga ada muter-muter. Itu kan ada kode etik. Kadang juga lupa. Terus yang nomor tiganya, memang tidak tahu. Ya, ada orang kalau yang sudah usul, sudah nol, sudah fana, sudah suwung, itu semua rekaman dihapus. Rekaman kehidupan, bahkan rekaman pendidikan, apa saja yang sudah direkam itu dinolkan, dihapus. Jadi kami mau menjabarkan, ya nanti bersama-sama ya, usolli dengan sholat. Videonya sebenarnya sudah banyak sekali ya, hakikat sholat, usolli ibadah seremoni, sholat ibadah sosial, sudah banyak. Ayo kita luaskan bersama-sama ya. Nanti pedoman lagi nanti bila mana kami salah mohon dijabarkan, diluaskan. Bukan salah sebenarnya, orang mengatakan salah itu kan karena belum sampai sini. Kita sudut pandangnya mohon diluaskan ya, ayat yang pertama kita harus merontokkan kemelekatan pemahaman yang terdahulu. Kalau ini artinya harus ini, harus dirontokkan dulu lewat surat Al-Anfal ayat 35. Mohon dibaca artinya ya, bukan dibaca Arabnya ya. Kalau orang Arab nggak apa-apa, dibaca menurut wilayah masing-masing, bahasa masing-masing, negara masing-masing. Mohon agar ini nanti penjabaran ini masuk ya, ini surat untuk melepas kemelekatan pemahaman yang tadinya satu arah bisa beberapa arah. Karena wasi'un alim, ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Ini kami sendiri dulu begini, raganya itu jelas-jelas usolli. Tapi mindset pemahaman di sini sholat. Nah, sehingga berkepanjangan kami keliru. Kenapa keliru? Ayo kita jabarkan, diluaskan. Ada kalimat begini. Ini kalau dipukul rata seakan-akan sama ini. Ini yang tak marbutoh, jelas-jelas kalau wakaf itu hukumnya hak sholat. Tapi rata-rata nyebutnya sholat. Lari ke yang nomor 2. Sholat yang ada huruf wawunya itu masuk kategori usolli atau salam hormat atau penghormatan. Ya, sholat
yang pakai huruf wawu itu artinya hormat, penghormatan, yang termasuk usoli. Usoli itu saya menghormat atau salam hormat. Ya, ayo kita jabarkan. Kalau sholah yang pakai tak marbutoh, ya ini saya mau bikin wakop wasol. Ini wakop. Ini wasol berarti sholatu atau sholata. Ya, sholatu atau sholata. Kalau ini berarti wasol dong. Kalau wakop berarti sholat. Sholat. Contoh. As-sholatu khairum minan naum. As-sholatu berarti wasol, nyambung. Tapi kalau yang wakop, hayya 'alas sholah. Nah, bukan hayya 'alas sholah pakai huruf H, salah juga. Karena hurufnya tamar butuh H. Hayya 'alas sholah ke H, bukan hayya 'alas sholah, bukan. Ini nanti sama aja nanti maknanya yang ribet. Di dalam mindsetnya, di dalam pemahaman diri itu nggak ketemu-temu. Ya, sholah yang sering dijabar-jabarkan pada umumnya itu yang berhubungan dengan usoli yang ada huruf wawu. Akan tetapi sholah ya, yang diperintahkan oleh Gusti Allah, inna sholata lidzikri, ini mengingat. Sholat itu artinya sadar, mengingat. Ya, kalau sholat itu silah, sambung, menyambung. Ya, oke. Kalau ada orang ngobrol nyambung, itu bahasa Arabnya ngobrolnya ya, itu silah atau wasilah, menyambung. Nah, kalau ada orang A sama si B ngobrol nyambung, berarti sadar. Kalau ditanya jawabnya pas, itu berarti sadar. Bahasa Arabnya sholat. Sholat pakai huruf tak marbutoh atau kalau berhenti sholat. Ini mohon diluaskan. Kalau sholat yang ini, sholat yang huruf pertama ini diartikan usoli, inilah ancamannya. Ini surat ancamannya. Ayo kita luaskan. Kalau kita begini usoli, terus mindset akal pikiran kita kok sholat, ancamannya ini. Bahkan di surat Al-Ma'un juga sama. Dibaca mohon. Dibaca artinya ya. Ayat berapa semua mohon dibaca. Al-Ma'un ini juz amma ya. Jadi sholat yang kan kalimatnya begini, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Di situ tidak diartikan sholat. Lah sholat kan bahasa Arab. Kalau inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah hal yang kecil dan munkar. Lah sholatnya belum diartikan. Contoh, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, kalau dihubungkan dengan ini usoli, mohon diperhatikan, orang yang sudah usoli itu masih mengerjakan yang keji dan munkar enggak? Nah, kalau ada orang usolinya rajin tapi masih kamu kafir, ini murtad, berarti itu belum sholat, baru usoli. Usoli itu saya menghormat, sholat artinya sadar. Kalau Al-Baqarah 115 ya. Al-Baqarah ayat 115 dan Al-Baqarah 156. Kalau orang manusia insan kamil, ayo luaskan, sudah membaca Al-Baqarah 115, sudah membaca loh saya kalimatnya di sini, bukan sudah mengucap.
kalau orang sudah membaca Al-Baqarah 115 dan sudah membaca Al-Baqarah 156, tidak akan berani mengkafir-kafirkan orang, memurtad-murtadkan orang. Ya, kalau orang sudah membaca, artinya ya, menurut daerah masing-masing, menurut negara masing-masing. Yang dibaca artinya loh. Jadi kalau ada orang sudah membaca Al-Baqarah 115, membaca Al-Baqarah 156, tidak akan mungkin mengkafir-kafirkan orang lain. Ya itu. Ya saya kalimat di sini membaca, bukan mengucapkan. Ya. Nanti di dalam membaca itu akan hasil kepada makna, maksud, tujuan atau hakikatnya. Setelah itu baru mengamalkan surat Al-Baqarah 115. Mengamalkan itu sama juga mempraktekkan sehari-hari. Jadi kalau orang sudah membaca sampai kepada mempraktekkan dua ayat ini, jadi Al-Baqarah 115 dipraktekkan, Al-Baqarah 156 dipraktekkan, efeknya akan selalu mengerjakan Al-Fatihah ayat 2. Kalau ini pakai H ya udah ayat 2. Umpamanya nanti pakai huruf H ya oke. Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Gusti Allah, Tuhan seluruh alam. Kita disuruh memuji seluruh alam, termasuk isi-isinya. Jadi kalau orang sudah membaca Al-Baqarah 115, sudah membaca Al-Baqarah 156, terus mengefek kepada makna, mengefek lagi kepada perilaku atau praktek setiap hari. Jadi mengerjakan Al-Baqarah 115, mengerjakan Al-Baqarah 156, ya. Kalau orang sudah mengerjakan, bukan membaca saja di sini. Mengamalkan itu namanya mengerjakan. Dua ayat ini pasti akan berubah menjadi Al-Fatihah ayat 2. Jadi kemanapun kamu menghadap itu sudah nggak ada olok-olok, yang ada memuji. Makanya Al-Fatihah ayat 2, cara mengerjakannya kemanapun kamu menghadap, di situ disuruh memuji seluruh alam pakai ain. Umpama tidak bisa memuji, minimal diam. Contoh, bagaimana saya mau memuji musuhku? Itu kan nyakitin sudah bertahun-tahun. Ya minimal diam. Tapi kalau orang yang sudah mengerjakan Al-Baqarah 115, mengerjakan ya, isinya mengerjakan Al-Baqarah 156, pasti secara otomatis memuji. Ini sudah banyak teman-teman ya, para subscriber yang datang kemari. Iya ya Pak, sekarang saya nggak bisa apa-apa. Yang ada ya ngalem aja, memuji saja. Jadi banyak subscriber yang datang kemari itu sekarang dulu saya mengolok-olok anjing, sekarang nggak berani. Dulu saya mengolok-olok cicak, sekarang nggak berani. Dulu saya mengolok-olok semut, mengolok-olok kecoa, mengolok-olok tikus, sekarang nggak berani. Mau memuji masih bingung, yang ada diam. Tapi kalau sudah berhari-hari, bertahun-tahun selalu mengerjakan Al-Baqarah 115, mengerjakan Al-Baqarah 156, otomatis dengan sendirinya akan selalu memuji. Diperlengkap lagi Ali Imran
langit bumi seisinya. Ini ya, jangan cuma langit bumi terus. Langit bumi itu ya seisinya. Kepunyaannya Gusti Allah. Segala urusannya disuruh dikembalikan kepada Gusti Allah. Urusan apa saja. Ini lengkap. Ini banyak para sahabat yang datang kemari sudah kami jabarkan. Artinya begini, langit bumi itu kan kepunyaannya Gusti Allah. Semua termasuk isi-isinya. Lah kalau kita mengolok-olok isi bumi aja, menjelekkan isi bumi, yang punya tidak terima. Contoh umpamanya Ahmad punya rumah. Umpamanya ini angkanya campur, huruf besar, huruf kecil, dia agak luas ya, maknanya agak luas. Ahmad punya rumah. Umpamanya rumahnya Ahmad isi-isinya dijelek-jelekin sama Zaid. Kira-kira Ahmad terima apa tidak? Jadi Ahmad punya rumah, Zaid menjelek-jelekin rumahnya atau isinya. Ahmad akan bersikap apa? Langit bumi seisinya itu kepunyaannya Gusti Allah. Kalau kita pasal kita menjelek-jelekan, ini kan kami juga bingung. Ada yang sudah ahad, yang nonton ini pasti ada yang sudah ahad ya. Mohon maaf, bagi yang belum ahad kan banyak banget. Makanya kami selalu begini, langit bumi kepunyaannya Gusti Allah. Kita ini siapa? Lah kok jelek-jelekin? Hak apa kita mengolok-olok? Itu maksudnya. Ya, langit bumi seisinya kepunyaannya Gusti Allah. Kalau ini ya para syakir berumpamanya menjelek-jelekin isinya, yang punya marah apa tidak? Itu baru jelek-jelekin loh, apalagi merusak. Jadi saya bikin video kemarin, membunuh, merusak apapun harus ada alasan yang masuk akal. Itu disuruhnya alasan yang masuk akal. Mohon ini bagi yang, karena ini banyak kode etik, ini saya mau jabarkan kode etiknya banyak, makanya mohon diluaskan. Ini yang berhubungan dengan hormat, penghormatan, salam hormat. Ini diantaranya, ya, sholat yang huruf ta itu diantara ada yang ke sini, ada yang ke sini. Ibaratnya begini, ibarat lagi. Ibarat ya, ini ibarat ruh, ini ibarat jiwa, ini ibarat raga. Mohon diluaskan, nanti ada kakang kawa, bayi, adi ari-ari, masih luas lagi ada. Umpamanya lagi, Nurullah, ini umpamanya ya, ini saya jabar lagi. Ini hanya Nurullah ya, mohon ini hanya analogi, artinya penjabaran Muhammad. Nur insani, Nur insani. Ini ibarat, jangan terpaku. Jadi mohon ini arti ini luas. Sholah yang pakai tak marbutoh yang umumnya, ibarat Nurullah. Sholat tak tanis Nur Muhammad. Sholat pakai wawu Nur insani. Jadi mohon diluaskan, maknanya sangat luas. Ini nanti bisa berhubungan dengan luas banget ya, luas banget lah pokoknya. Ini ada kode etik masalahnya, saya mau meluaskan ada kode etik. Jadi mohon diluaskan. Kalau kita usoli mindsetnya sholat, jelas keliru. Karena usoli artinya menghormat, kalau sholat artinya sadar. Makanya ada kalimat ibadah yang pertama dihisab adalah sholatnya. Betul, bukan usolinya yang dihisab. Yang dihisab adalah sholatnya. Sholat itu sadarnya.
Orang kalau sadar rata-rata kan ngisap ngitung. Orang kalau sadar, oh dulu kelakuan saya begini, ucapan saya begini, gini. Ya, itu. Tapi kalau usoli itu beda. Jangan ada kalimat ibadah. Ibadah yang pertama kali dihisap itu sholatnya. Terus pikirannya yang diusoli. Ya keliru, karena usoli itu tidak akan ngisap. Yang ngisap itu sholat artinya sadar. Makanya ada kalimat syidwaratil muntaha. Ya, sudah ada videonya. Ada kalimat sholat daim, sudah ada videonya. Ada kalimat sholat wusta, sudah ada videonya. Hakikat sholat sudah ada. Yang saya jabarkan di sini hakikat sholat, bukan hakikat usoli. Sudah ada videonya, makanya bukan di video ini. Video-video yang terdahulu itu sudah banyak sekali ya. Mohon ketik Janggiri Channel, klik kelola video. Jadi nanti ketik Janggiri Channel, ada tulisan kelola video, klik, itu nanti keluar semua, scroll ke bawah. Karena banyak subscriber yang bertanya, Pak, kalau ini artinya apa? Oh, berarti ini ketahuan. Baru 1-2 kali nyimak video. Kalau subscriber yang sudah berbulan-bulan, hampir sudah setahun menyimak kami, nggak akan bertanya, kami sudah paham. Jadi mohon dengan amat sangat para subscriber baru untuk menyimak video-video kami dahulu. Karena video kami dengan yang ini itu lebih dari 400 video. Lebih dari 400 video. Jadi mohon dijabarkan, diluaskan bersama-sama. Ya. Jadi intinya, kalau arti ini, kalau sholat artinya sadar kok masih ditolak, berarti surat Al-Anfal ayat 35 belum dibaca artinya. Ya, jadi mohon dibaca artinya. Karena surat Ibrahim ayat 4 itu ya kalau nggak salah ya, mohon maaf, yang kalimatnya begini, Rasul itu dari bangsamu sendiri gitu ya. Nanti itu luas lagi. Bagi yang sudah datang kemari, kami jabarkan seluas-luasnya. Ya, kalau dijabarkan di YouTube banyak kode etiknya. Jadi kami mohon maaf ya, mohon maaf. Jadi silahkan kita berubah, pola pikir dirubah. Ya, kalau usoli ya usoli, kalau sholat ya sholat. Sholat itu artinya sadar. Kesadaran kita, dulu kita tidak ada kalimat sholat qobliyah, ada artinya sadar sebelum kamu. Sholat ba'diyah, sadar sesudah kamu. Nanti ada arti sholat asyar, sholat maghrib, sholat aisyah, sholat subuh, sholat zuhur. Itu sudah ada videonya. Hakikat sholat, videonya sudah ada. Itu yang lebih lengkap. Jadi mohon diperluaskan. Jangan terpaku kepada kami yang menjabarkan. Oh, kata Pak Jong itu, mohon diluaskan. Jadi kalau para subscriber pemirsa Janggiri hanya terpaku kepada pemaknaan kami saja, nanti tersekat juga, nggak luas-luas. Ayo luaskan ya, luaskan. Ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Ya, mungkin cukup sekian ya. Ya, terima kasih ya, mohon diluaskan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.